Ya, masuk. Mana? Nah, silakan duduk ya. Iya, Kak. Deskripsi ini ya. Maaf adik-adik, dari mana ada yang bisa kita bantu? Jadi kami dari SMK Negeri 3 Padang, kami ingin mengetahui apa itu sih PT Pranala gitu Pak. Kalau boleh tahu juga gimana awal mula PT ini berdiri. Oh gitu. Berarti ini utusan dari sekolah? Iya. Oh iya. Oke, berarti saya akan coba ceritakan ya tentang berdirinya sejarah PT Pranala Bis Mandiri ini. Yang pertama sekali kita berdiri secara akte notaris itu tanggal 9 September 2017. Ya, sebenarnya 2017. Cukup lama ya Pak. Udah cukup lama. Jadi kita pertama sekali berdirinya ini diawali dari saya sebagai owner dari sini, sekaligus sebagai pimpinan PT Pranala Bis Mandiri. Sudah berpengalaman cukup lama di perusahaan lama itu ketika saya bekerja. Maka sekarang saya membuktikan bahwa kita akan bisa bekerja atau mendirikan perusahaan di sini. Jadi awal mula sejarahnya kan udah cukup lama ya Pak. Kalau boleh kami tahu visi PT Pranala ini apa sih Pak? Itu visinya kalau boleh tahu ya Pak. Visi kita adalah bagaimana menjadi perusahaan outsourcing dan penyedia atau supplier atau general trader untuk bisa melayani mitra-mitra kerja kita. Itu misi kita. Sekaligus misi kita untuk bagaimana menjembatani pencari kerja. Karena sekarang kan banyak itu pengangguran ya, tamat sekolah seperti adik-adik kan nanti tamat SMK nggak ada lowongan kerja kan. Jadi tujuan kita, visi kita adalah bagaimana menjembatani pencari kerja untuk dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill mereka masing-masing. Ya, termasuk kalau misi kita tentu yang pertama dari visi itu kita kembangkan, kita jalankan sehingga nanti bisa berkontribusi terutama tentu bagi perusahaan ya. Yang kedua kepada pemerintah. Kenapa pemerintah? Kita kan ada pajak, ada mengurangi beban pemerintah untuk mencarikan peluang kerja. Terus kalau dari sisi penyediaan barang, kita juga bisa bekerjasama membantu pemerintah untuk bagaimana mereka mendapatkan barang-barang kebutuhan seperti AC, misalkan perabot-perabot, kursi, meja, komputer, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Termasuk kita juga bisa untuk renovasi atau nanti bidang pembersihan, general cleaning dan sebagainya. Itu salah satu kepada divisi kita untuk bidang bidang pengadaan barang dan barang. Berarti PT Pranala Bisnis Mandiri ini bekerja dalam bidang outsourcing dan pengadaan barang. Ya. PT Pranala ini sudah cukup lama berdiri nih Pak. Kalau boleh tahu, berarti PT Pranala Bisnis Mandiri ini sudah bekerja sama dengan perusahaan mana saja, atau dinas mana saja gitu Ya. Pak? Kita semenjak kita berdiri sudah mulai mendapatkan pekerjaan dengan swasta maupun pemerintah. Swasta itu kita seperti aja sampai saat ini kita dengan PT Catur Sentosa di Prana, perusahaan gas dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Terus untuk pemerintah kita ada dengan dinas, dengan OJK, kita juga dengan perbankan itu Bank Nagari, dulu Bank Nagari, Bank Daerah. Terus dengan dinas-dinas seperti dengan Disperindak, dinas kesehatan dan banyak dinas-dinas lainnya. Juga ada yang untuk pengadaan barang, kita juga sudah banyak mengadakan seperti pengadaan kursi, pengadaan meja,
pengadaan AC, pengadaan komputer, pengadaan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Itu kita seperti kita ada penyerahan untuk kebutuhan-kebutuhan di Disperindak, itu tentang barang yang akan diserahkan masyarakat seperti misalnya freezer untuk menyimpan ayam misalnya kan, masyarakat tentang bagaimana nanti masyarakat itu bisa membuka usaha di bidang kuliner gitu kan. Jadi kita supplier itu. Ayamnya juga kita supply ke Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Itu untuk kita serahkan di Kota Solo, itu contoh ya pengadaan barang. Kalau outsourcing, kita melaksanakan itu outsourcing ini tentu butuh pengelolaan. Apa yang menjadi pengelolaan daripada perusahaan kita? Yang pertama, memastikan pekerjaan dari karyawan yang kita tempat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna atau mitra kita ya. Yang kedua, bagaimana si karyawan ini bekerja disiplin, tepat waktu, tidak hilang-hilang gitu kan dalam bekerja. Selanjutnya kita memastikan hak-hak karyawan itu dapat kita laksanakan tepat waktu. Apa itu hak-haknya? Seperti penggajian, seragam, BPJS, THR dan sebagainya. Terus pengelolaan kita mengkoordinasikan dengan user atau mitra kita itu apa sih peningkatan, apa sih kekurangan kita. Di koordinasi itu dilakukan oleh supervisor kita yang hadir selalu minimal 1 kali dalam 1 minggu minimal. Yang kita jadwalkan itu biasanya random supaya nanti si karyawan kita tidak bisa mendeteksi kapan kita datang. Itu sambil melaksanakan sidang, sambil melakukan pembinaan, cek di lokasi, baik itu untuk cleaning service, sopir dan security nantinya. Gitu. Begitu ya Pak. Terus kalau kan ini ada outsourcing, otomatis kita kan menyalurkan pekerjaan ke orang lain gitu kan, pekerjaan. Nah, berarti di sana nanti ada pembinaan Pak. Pembinaannya ini seperti apa? Pembinaan seperti itu untuk melihat karyawan Pranala yang ada di perusahaan lain gitu Pak. Jadi dari PT Pranala Bisnis Mandiri yang menjadi pekerjaan utama itu adalah memastikan karyawan itu bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan. Baik itu SOP Pranala maupun SOP user atau dinas atau pengguna yang kita tempatkan. Tentu kita butuh pembinaan, penyegaran, itu coaching. Kita ada pembinaan, penyegaran, coaching. Ada pembinaan atau sebelum penempatan. Sebelum penempatan itu kita lakukan pembinaan apakah mereka sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user atau cleaning service. Apakah mereka sudah mengetahui apa pekerjaan dari mereka itu? Karena di masing-masing tempat itu tidak sama, berbeda-beda. Mereka harus mempunyai skill yang tepat untuk itu, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Caranya kita melakukan pembinaan. Kalau pra penempatan itu kita akan biasanya kita evaluasi semuanya, kita dapatkan informasi, kita lakukan coaching, kita lakukan tes mereka untuk melaksanakan seperti tes menyapu, tes ngelap, tes ngepel, dan kemampuan-kemampuan mereka apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagi mereka yang memenuhi nanti akan ditempatkan bekerja. Terus dalam melaksanakan dalam waktu berjalan nanti kita akan melakukan namanya evaluasi refreshment. Bagaimana kita melihat mereka apakah sudah dapat bekerja dengan baik. Kalau mereka belum bekerja dengan baik, kita akan lakukan coaching, kita akan lakukan pembinaan. Bagaimana pembinaan? Bisa secara keseluruhan atau per individu, orang-orang yang kita anggap memerlukan pembinaan. Dari situ bisa dilakukan oleh supervisor karena supervisor kita sudah mampu untuk pembinaan.
bisa juga saya sendiri yang turun untuk melakukan karena saya harus memastikan pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Berhubungan kami sudah mengenal itu PT Pranala, boleh dong Pak kami melihat gimana sih bagaimana pembinaan untuk karyawan yang ada di sana gitu Pak? iya. Boleh, nanti bisa kita melakukan, mungkin akan ada waktu atau tim yang lain, kalau adik-adik nanti bisa melihat langsung ya bagaimana pembinaan. Sekarang ini tentu saya menjawab secara lisan saja dulu ya. Sebagai apa? Kira-kira dari adik-adik ada bagaimana tanggapannya terhadap PT Pranala ini? Tanggapan saya sendiri Pak terhadap PT Pranala ini, awalnya mungkin saya memang tidak tahu di Pak PT Pranala ini PT yang bergerak di bidang apa gitu. Tapi setelah Bapak jelaskan, mungkin sedikit demi sedikit saya mungkin mulai mengerti gitu, bahwa PT Pranala ini bekerja sebagai di bidang outsourcing, di bidang pengadaan barang gitu. Jadi dengan terakhirnya kami mungkin jika memang diizinkan kami melihat pembinaan misalnya nih Pak, kami ingin tanya juga nih Pak, bagaimana saran Bapak nih untuk kami yang akan bekerja kemudian harinya gitu Pak? Ya, saran dari kita tentu adik-adik ya belajar dengan baik. Yang kedua, belajar di sekolah itu saja tidak cukup. Itu kita harus membutuhkan soft skill. Apa itu soft skill? Ya, soft skill itu kemampuan diri kita sendiri untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Jadi jangan hanya di sekolah berbanyak. Ini sekarang contoh sekarang ini kan sudah tahu itu soft skill. Iya. Berarti adik-adik sudah dapat pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan terhadap outsourcing, bagaimana pengelolaan terhadap pengadaan barang, gitu kan. Nah, nanti itulah yang menjadi bekal bagi adik-adik untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, begitu juga kita nanti kalau kita butuh, adik-adik bisa apply lamaran di sini sesuai dengan kebutuhan apa yang ada di sini, gitu kan. Yang bisa kita salurkan bisa saja untuk mitra-mitra kita yang membutuhkan. Contoh kita sekarang ini butuh yang namanya tenaga kerja yang bisa menghandle pajak, yang didapatkan di suatu perusahaan. Ada juga kita sekarang butuh ini tenaga untuk yang bisa mengedukasi tim. Berarti mereka sebagai supervisor bisa mengedukasi tim tentang bagaimana suatu bisnis, suatu barang atau yang akan dijual, edukasi. Kita butuh tuh sekarang. Kita juga butuh sopir, butuh cleaning service, butuh security sapam, dan butuh juga tenaga admin untuk ditempatkan. Berarti adik-adik ya jangan hanya di sekolah saja, berarti itu kan formal ya. Berarti informalnya juga diperbanyak. Mungkin kami hanya segitu dulu Pak untuk bertanya-tanya dengan PT Pranala. Mungkin bisa di lain waktu kami melihat bagaimana pembinaannya ya Pak ya. Terima kasih ya atas kedatangan adik-adik dari SMK 3 Negeri Padang. Salam sama gurunya ya. Ya, salam sama guru. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus, dapat amat dan dapat pekerjaan, atau juga bisa menyambung ke pendidikan yang lebih tinggi ya. Oke, demikian. Terima kasih. Kalau ada masih ada, cukup ya. Oke, makasih ya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak.